Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, saya lanjutkan ya di analisa struktur. Kita masih membahas tentang defleksi. Ya. Seperti kita ketahui, kemarin kita sudah menghitung meskipun panjang, kita udah belajar menghitung bagaimana sih menentukan nilai deformasi atau defleksi menggunakan integrasi ganda. Ya. Jadi untuk menghitung deformasi itu ada beberapa metode, tapi yang akan kita bahas di sini hanya 3 ya. Totalnya ada 5, tapi yang akan kita bahas mungkin sempatnya hanya 3. Oke, yang pertama adalah integrasi ganda, sudah saya jelaskan di minggu lalu. Lalu ada metode momen area, ini akan kita bahas hari ini. Dan metode terakhir, metode singularitas. Mungkin kita hanya sempatnya integrasi ganda sama momen area kayaknya. Singularitas kayaknya nggak sempat. Next. Nah, kalau kemarin kita di integrasi ganda kan matematis sekali ya, kan ada persamaan integral. Nah, di sini kita menggunakan momen area. Nah, berarti momen area ini karena ini adalah luasan, maka kita akan sedikit berhubungan dengan perihal yang geometrik atau berwujud ya. Tidak murni matematis. Oke. Dasarnya dari mana? Pertama, kita harus tahu dulu yang namanya modulus elastisitas. Ya, modulus elastisitas itu berkaitan dengan kekuatan bahan. Kayak ada nilai modulus elastisitas kayu, modulus elastisitas baja, beton, dan lain sebagainya. Lalu ada inersia penampang berkaitan dengan dimensi. Oke. Next. Bagaimana sih menentukan modulus elastisitas dan inersia? Oke. Pertama, modulus elastisitas itu berdasarkan bahan yang digunakan. Ya. Contoh, apabila bahan yang digunakan adalah struktur baja, maka nilai modulus elastisitasnya adalah 200.000 megapascal atau 2 kali 10 pangkat 6 Newton milimeter. Ya. Jadi dari megapascal ke Newton milimeter itu harus dikalikan dengan 1.000.000. Ya, ini ada 10 pangkat 6. Lalu apabila menggunakan material beton, maka modulus elastisitasnya dapat dicari dengan rumus 4.700 dikalikan dengan akar Fc. Nah, Fc ini adalah mutu baja. Ya. Nah, di sini dipersyaratkan menggunakan Fc. Jadi tidak menggunakan K. Kalau K itu kita kenal K300, K250. Nah, tapi untuk menghitung modulus elastisitas di sini kita akan menggunakan nilai Fc. Ini cara mengkonversi dari K ke Fc. Ini ada rumusnya. Kita akan ngebahas ini nanti di struktur beton. Kita di sini nggak akan bahas. Lalu next. Kalau tadi modulus elastisitas berkaitan dengan bahan material yang digunakan, lalu ada momen inersia. Nah, momen inersia ini didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel terhadap kuadrat jarak dari titik poros. Nah, jadi massa dikalikan dengan radius. Ya, jadi kita asumsikan bahwa si benda itu mengalami rotasi. Sudah kita bahas sebelumnya. Oke, misalkan ada benda diskrit, benda itu ada dua, ada diskrit, ada benda pejal. Kalau diskrit itu bendanya banyak, kalau ada pejal itu bendanya hanya satu.
Oke, apabila benda diskrit, maka inersia total adalah penjumlahan dari inersia benda-benda diskrit. Oke, next. Kita langsung ke contoh soal aja. Oke. Ini adalah sebuah balok sederhana. Kita lihat ada tumpuan A, tumpuan B, ya. Terdiri dari tumpuan A, terdiri dari dua tumpuan, yaitu tumpuan A dan tumpuan B. Ini tumpuan A-nya adalah sendi dan tumpuan B-nya adalah roll. Oke, karena ini kita hitung dulu berapa sih nilai RAV dan berapa sih nilai RBV. Bener nggak sih 50 kN? Ya, kita coba hitung berapa sih nilai RA dan berapa sih nilai FB. Insert textbook. Jadi untuk mencarinya kita mulai dari sigma momen di A dan sigma momen di B. Sigma momen di B. Kita lihat sigma momen di B ada apa aja di sini? Sigma momen di B. Sigma momen di B. Ada apa aja di sini? Kita dari B, kita geser ke sebelah kiri. Ada apa aja nih di sini? Ayo, sebelum saya ada P. Jarak terhadap B berapa di sini? 5 meter. 5 meter. Sekarang kita lihat P ke B, dia arahnya negatif positif? Negatif. Berlawanan. Negatif. Ya, negatif karena dia berlawanan dengan jarum jam. Oke, ini ada min P. Setelah P ada apa? RAV. RAV jaraknya berapa ke B? 10. 10. Kita lihat 10. Si RAV ini arahnya ke atas. Ya, arahnya ke atas. Berarti dia negatif apa positif? Positif. Positif ya, searah jarum jam. Oke, plus. Oke. P-nya udah diketahui berapa nilainya, P? 100. 100. 100, Pak. Dikalikan dengan 5 ditambah 10 RAV. Oke, berarti di sini sama dengan berapa? Min berapa? 100 dikali 5? 500, Pak. 500 plus 10 RAV. Oke, kita persikat berarti 10 RAV sama dengan berapa? Si 500-nya kita pindah ruas. 500. 500. Kenapa jadi 500? Ya, karena yang tadinya minus pindah ruas. Karena di sini sebetulnya ada 0. Oke. Berarti RAV sama dengan 50. Ya, 500 per 50. 500 per 10 sama dengan 50. Oke, berarti RAV udah ketahuan. Tinggal kita nyari, betul ya, si RAV-nya 50. Ini udah ketahui juga, ini 50. Oke. Next, sigma momen di A. Sigma momen di A. Sigma momen di A. Kita rombak. Sigma momen di A harus sama dengan 0. Kita lihat persamaannya. Kita A. Dari A. Kita geser ke kanan, ada apa di sini?
Kita geser ke kanan, di sebelah A ada apa? P. P. P arahnya ke bawah, berarti dia kalau dilihat dari ke A, Searah. searah jarum jam ya. Searah jarum jam. Berarti ini simbolnya adalah positif. Jaraknya berapa? 5 meter. Oke, lalu ada RB. RB. Kita lihat RB arahnya ke atas. Oke. Berarti si RB negatif positif? Negatif. Negatif. Ya. Min RBV dikalikan dengan berapa jaraknya? 10 ya. 10, Pak. Oke. Sama dengan kita percepat. Min 10 RBV. Jadi RBV sama dengan min RBV sama dengan min 500. Sorry. Min 10 RBV sama dengan berarti RBV kita sama-sama minus, kita bisa hilangkan 500 per 10. Oke, terbukti ya, berarti si ininya apa? Reaksi pada RBV-nya adalah amplifier. Atau karena ini jaraknya sama, simetris, ya, nah bisa kita asumsikan sebagai RB itu ada setengah P dan RA itu ada setengah P. Oke, sekarang coba kita buktikan benar nggak setengah P. Terus, karena di sini simetris 10, kita buktikan benar nggak setengah P. Oke. P, kita lihat sigma momen di B. Berarti ada P, seandainya enggak, terlah gampangnya. Setengah P ya. Karena simetris, tapi kalau nggak simetris ya beda lagi, dia enggak setengah P. Karena kebetulan ini simetris, maka si reaksi pada A dan B itu sama, yaitu P per 2. Nah, lalu selanjutnya apa Pak? Kita untuk mencari nilai defleksi. Oke. Next. Kita harus hitung berapa sih momen maksimum yang terjadi akibat pembebanan tersebut. Ya. Kita lihat di sini. Ininya. Kita lihat berapa sih momen maksimum yang terjadi. Ya. Nah, beban terpusat di tengah bentang memiliki momen maksimum yang berada di tengah bentang, sehingga menimbulkan reaksi sebesar RA sama dengan 50 kN. Maka momen maksimum yang terjadi adalah momen maksimum ya sama dengan RA dikalikan dengan 5. Atau kalau ini kita bisa samakan menjadi RA dikali setengah L. Atau RA dikalikan dengan setengah L. Nah, ini adalah momen maksimum yang terjadi pada tengah bentang. Jadi RA dikalikan dengan setengah L. Beda halnya kalau P-nya itu dia misalkan si P-nya nggak di tengah nih. P-nya ada di mendekati di B. Oke, berarti RA dikali X dari RA berapa sih? Contoh di sini misalkan si RA-nya ada di
sini. Sama dengan RA-nya, si P-nya ada di sini, misalkan. Oke, di sini ada misalkan di sini ada 5. Misalkan di sini ada 5. 5. Di sini ada 3. Oke, ada 3. Nah, berarti kalau kayak gini caranya berarti Mmax sama dengan, kalau ini adalah P, ya, oke. Kita harus uraikan. Misalnya kalau kasusnya seperti ini berarti momen maksimum sebentar, kita coba uraikan dulu yang ini. Misalkan di sini ada setengah L. Misalkan di sini ada setengah L. Setengah L. Di sini adalah setengah L. Oke, analoginya kayak gini. Berarti RA sama dengan berapa sih? Kita lihat sigma momen di B. Sigma momen di B. Nah, seandainya ini nggak ada angka 5 nih, adanya setengah L. Oke, berarti sigma momen di B, sama dengan P dikalikan dengan setengah L. Setengah L. Oke, P simbolnya negatif. Oke, ditambah dengan RAP dikalikan dengan L. Oke, berarti di sini setengah P, atau kita mulai calculation. Atau di sini kita jadi P dikali setengah P hasilnya berapa? P dikali setengah L hasilnya berapa? Min P dikali setengah L. P dikalikan dengan L per 2. Bentar. Oke. P dikalikan dengan setengah L. Ya. P dikalikan setengah L berarti PL per 2. Ditambah dengan RAV, berarti RAV masih dikalikan dengan L. Oke, berarti kan ini tinggal kita uraikan. RAV sama dengan min P per 2L. Min P kali L per 2. Sorry, ini plus. Plus karena pindah ruas. Berarti ini masih ada L.
Nah, si L-nya baru kita hilangkan, berarti RAP sama dengan pindahkan. Berarti di sini ada L lagi, berarti di sini PL kuat. Ini per P lagi. Dan ini set. Apa bisa ya? Ini sama dengan, jadi bisa di equation lagi. Kalau di sini kali, berarti kalau pindah ruas menjadi bagi, kalikan dengan L. Berarti kalau kita sederhanakan lagi, RAP sama dengan P dikalikan dengan P dikali L kuadrat ya. Soalnya L-nya kan pindah ke sini. Benar nggak? Benar. Kita buktikan benar nggak hasilnya 50. Berarti di sini adalah PL kuadrat per 2. P dikalikan dengan L kuadrat per 2. Nah, kayak gini ya. Oke. Pasti apa? Pak, ginian aja mesti panjang sekali, Pak. Padahal tinggal setengah P ya. P L. Oke lah, ini cuma analoginya kayak gini. Next, nah berarti ini momen maksimumnya adalah RAV dikalikan RA dikalikan dengan setengah L. Ya. Nah, lalu setelah ketahuan momen maksimumnya, ya, momen maksimumnya adalah sebesar 200 kN. Nah, berarti di sini terjadi momen maksimum pada tengah bentang sebesar Q sama dengan 250 kN. Nah, okay. Ya. Nah, lalu yang ketiga, setelah kita ketahuan momen maksimumnya, momen maksimum yang terjadi kemudian dijadikan beban pada struktur yang sama. Nah, ini momen maksimumnya dijadiin beban. Ya. Maka tadi kan ketahuan nih momen maksimumnya. Kita asumsikan bahwa kita rubah momen itu sebagai beban. Ya, momen maksimum sama dengan 200 kN dijadikan Q. Jadi ini seolah-olah beban merata. Oke. Nah, setengah Q dikalikan dengan 10. Kita lihat di sini ternyata bebannya beban segitiga. Kenapa beban segitiga? Ya karena momen maksimum terjadi pada bentang tengah. Ya. Misalkan terjadi beban kita contoh seperti ini. Nah, di sini akan terjadi distribusi karena P-nya ada di tengah. P-nya ada di tengah. Otomatis distribusi momennya akan lebih banyak di tengah.
Contoh ini adalah distribusi momennya. Nah, di tengah ini terjadi Q. Di sini terjadi Q sebesar 250 kN meter. Di sini terjadi Q. Terjadi Q. Oke. Lalu bagaimana dengan di pinggirnya? Di pinggirnya ada mendekati 0. Semakin mendekati ke pinggir, dia semakin 0. Dia tidak terjadi momen maksimum. Nah, karena si Q ini dijadikan sebuah area, maka karena ini adalah beban segitiga, ya, maka kita akan gunakan rumus segitiga. Ya, kita akan gunakan rumus segitiga. Ya, berarti rumus segitiga adalah rumus luas segitiga apa? Ada yang tahu? Luas alas kali tinggi bagi 2. Luas sama dengan alas kali tinggi per 2. A dikalikan dengan T per 2. Oke, atau setengah alas kali tinggi. Nah, ini untuk menghitung luasan momen yang terjadi. Nah, kita bisa asumsikan si T ini adalah Q. Lalu sedangkan alasnya tetap, perduanya tetap. Nah, si T-nya ini kita ganti menjadi nilai Q. Si T satu di sini, insert T kita rubah menjadi Q. T dirubah T sama dengan Q. Nah, Q-nya udah ketahuan 250 kN meter. T sama dengan Q. A-nya udah ketahuan 5 meter ini. Atau A-nya ini adalah panjang alas. Ya, berarti di sini luasnya tinggal luasan momen yang terjadi luas momen maksimum sama dengan A-nya adalah 10, T-nya adalah Q, Q-nya berapa? 250 per 2. Jadi di sini 2 dikali 250 adalah sebentar. Q kali 10 dari 10. Betul. Di sini tinggal 10 kali 250 berapa? Mana equation? Nah, 10 kali 250 adalah 2500 per 2 sama dengan 1250 kN meter. Nah, ini luas momen maksimum yang terjadi pada konstruksi ini adalah sebesar 1250 kN persegi. Ya. Ini momen yang terjadi. Nah, si momen ini kan harus dibagi dua, RAP dan RBP. Nah, maka
Kalau dibagi 2, berapa sih? Si RA kebagian berapa? Si RB kebagian berapa? Oke, berarti di sini tinggal dibagi 2. Oke. RA berapa sih RA? RA sama dengan RB. Kenapa dibagi 2? Ya karena ini bentukannya simetris. Kecuali kalau nggak simetris, kita harus hitung lagi. RA sama dengan RB. Atau sama dengan luas momen maksimum per 2. Atau sama dengan 2500 per 2. Sorry, 1250 per 2 sama dengan 625 kilonewton meter. Meternya karena satuannya luas, kilonewton meter meter. Nah, ini jadi si luas momen pada yang ditumpu oleh bidang A adalah 625 dan luas momen yang ditahan oleh RB sama 625. Oke. Sampai di sini ada yang bingung? Ada yang bingung nggak? Bohong banget sih, saya juga bingung. Masa kalian nggak bingung? Oke, next. Nah, baru sekarang kita bisa menghitung, kita mulai menghitung berapa sih nilai yang defleksinya. Ini sudah ada ketahuan nih RA dan RB. Jadi luas momen maksimum yang ditumpu oleh RA sekian dan RB sekian. Ya, 625 kilonewton meter persegi untuk setiap tumpuannya. Oke, next. Keempat. Ya. Nah, ini banyak banget Pak rumusnya Pak. Ya, saya juga gimana ini menjelasinnya. Sekarang langkah keempat, hitung kembali momen maksimum akibat pembebanan di atas. Jadi kita hitung ulang nih. Nah ini tapi sebelumnya kita bagi 2 si segitiga ini. Kita bagi 2 dulu. Contoh kita ambil yang bagian A. Nah bagian A di sini pusing kali ini. Kita rubah. Nah. Oke. Ya. Judulnya nah jadi hitung kembali momen maksimum akibat pembebanan di atas. Oke, di sini sudah ada beberapa data. Pertama RA-nya udah ketahuan, kilonewton meter, sebesar 625 kilonewton dapatnya dari mana? Dapatnya dari perhitungan yang tadi, 625. Next. Lalu kita sudah ketemu nilai Q-nya. Nilai Q-nya sudah ketahuan. Berapa nilainya? Sebesar 250. Nah, ini Q-nya tadi dapatnya dari momen maksimumnya pertama tadi. Momen maksimum akibat pembebanan. Tapi kita kan belum menghitung defleksinya. Oke. Nah, di sini terjadi sebuah segitiga, Pak. Ini terjadi sebuah segitiga. Yang jadi pertanyaan, berapa sih nilai W apabila X-nya sembarang? Kita kan udah ketahuan nih,
Seandainya X-nya sama dengan 5, maka nilai Q-nya adalah 250. Ya. Nah, kita gunakan persamaan. Apabila X-nya 5, maka Q-nya sama dengan 250. Apabila si X-nya bukan 5, berapa? Tuh ya, jadi ini kita menggunakan rumus interpolasi. Ya, kita gunakan rumus interpolasi. Nah, Q aksen atau Q pada X kita formulakan sebagai 50X. Dapat dari mana sih? Kita lihat. Kita gunakan apa namanya? Bukan interpolasi, jembatan keledai ya. Kita waktu zaman SMA. Oke. Dengan cara yang sama, kita sedikit dibalik. Q, kita gunakan ini aja. Nah, Q per Q aksen sama dengan, nah kalau X-nya sama dengan 5, berarti Q-nya adalah Q biasa. Tapi kalau Q aksen adalah untuk X-nya enggak 5. Nah, berarti di sini sama dengan 5 per X. Oke, kita sederhanakan lagi. Berarti si Q aksen sama dengan, nah, Q-nya pindah ke sebelahnya. Berarti di sini gimana ya? 1/2 sama dengan Q aksen. Gimana cara penyelesaian? Berarti Q aksen sama dengan 5 per X. Kita tulis dulu 5 per X. 5 per X dengan 5 per X dikalikan dengan Q. Bener nggak? Bener nggak kayak gini? X. Atau kita ikutin aja deh si template-nya biar nggak bingung. Insert quotient, new equation, Q aksen per Q sama dengan, kita kasih ini lagi, sama dengan Q aksen X per 5. Nah, oke, berarti di sini Q aksen sama dengan Q kali Q dikali X per 5. X per 5. X per 5. Nah, berarti kan si X-nya kan udah, Q-nya kan udah ketahuan nih. Berarti Q aksen, nah ini
Yang belum kita ketahui itu yang pertama adalah key aksen, yang kedua adalah X. Yang udah kita ketahui cuma nilai key-nya aja. Berarti ini adalah 250 dikalikan dengan 250 dikalikan dengan X per 5. Kita tutup. Ini nilai ini adalah key-nya berapa? 250. X-nya udah ketahuan belum? Belum ya. Belum. Ini 5. Berarti key aksen sama dengan key aksen sama dengan 250 dibagi 5 50. X. Ya. Nah, kenapa ada nilai X? Jadi seandainya X-nya sama dengan 4, berapa sih momen maksimum yang terjadi? Oke, contoh saya buat narasi di sini. Apabila X sama dengan 4, berapa momen maksimumnya? Oke, berarti key atau momen maksimum sama dengan 50 X. Oke, berarti key pada 4 sama dengan 50 dikalikan dengan 4. Sebenarnya 250 dikali 4 200. kilonewton per meter. Nih, ya. Oke, ini cuma ilustrasi. Oke, next. Hitung kembali momen maksimum akibat bebanan di atas. Nah, di sini momen maksimum karena ini adalah segitiga. Karena ini adalah segitiga, kita ketahui kalau segitiga itu si point of gravity-nya ada di sepertiga L. Ini sepertiga L. Oke, inilah segitiganya. Nah, kalau segitiga begini kan si point of gravity-nya nggak pas di tengah-tengah, tapi ada di sepertiga L. Sini. Dan sini. Nah, ini adalah point of gravity dari segitiga. Besarnya berapa? Kalau tadi beban merata pada batang itu setengah L, tapi kalau di sini karena segitiga, berarti momen maksimumnya berada pada sepertiga L. Nah, di sini ada sepertiga L. Oke, di sini ada nilai tersebut. Ini adalah kenapa sepertiga? Karena ini berbentuk segitiga siku-siku atau sepertiga X. Nah, sisanya adalah 2/3. Kalau ditambahkan kan jadi 1. Oke, next. Udah ketahuan si point of gravity-nya, lalu RA-nya sudah ketahuan, lalu si Q-nya udah ketahuan. Sekarang kita mencari kesetimbangan momennya. Saya cari contekan dulu. Kalau ngeliat rumus sih kayak gini, sebentar kita buktikan dulu, bener nggak? Kita baikkan dulu.
sigma momen minggir. Oke. Sigma momen insert, kita insert simbol sigma momen pada X harus sama dengan 0. Oke. Maka di sini RA dikalikan dengan X. Sebentar. Kita lihat kontekan. Saya agak-agak lupa. Tes RA dikalikan X dikurangi dengan W aksen dikalikan dengan sepertiga X. Kenapa sepertiga? Karena ini berbentuk segitiga siku-siku. Hilang. Sepertiga X harus sama dengan 0. Nah, ini sigma momen pada arah X. Oke, kita hitung. RA-nya sudah kita ketahui sebesar 625. Sementara X-nya belum. X-nya adalah sembarang, bisa di mana aja. Oke, tapi kita harus menghitung dulu berapa sih nilai W. W-nya ketinggalan, belum kita hitung. Berarti W ini teksnya. W aksen sama dengan insert new seperdua key aksen dikalikan dengan X. Oke. Kenapa seperdua key aksen? Karena di sini ada segitiga. Maka luasan segitiga setengah alas kali tinggi. Key aksennya menjadi tinggi, X-nya menjadi alas. Oke, berarti kita uraikan di sini. Insert setengah 1/2 dikalikan. Nah, Q-nya berapa? Q-nya udah ketahuan 50X. Oke. Dikali 50X dikalikan dengan X. Ya. Setengah kali 50X dikalikan dengan X. Ini kita bisa sederhanakan lagi. Berarti kita ke bawah. Nah, setengah dikali 50X berarti 25X dikalikan dengan X lagi. Oke. Berarti di sini X dikali X menjadi X pangkat 2. Jadi di sini sama dengan insert 25X pangkat 2. 25X pangkat 2. Ya. Nah, W aksennya udah ketahuan. Oh, sama nih hasilnya 25X pangkat 2. Oke, berarti di sini kita udah bisa kita masukkan nih nilai X. X min W aksen. W aksennya adalah
25x pangkat 2. Kita copy paste. Nah, ini masih dikalikan lagi dengan sepertiga x. 1 per 3 x harus sama dengan 0. Ya, maka sini adalah tetap 625x min. Sekarang kita ini ada x kuadrat, di sini ada x. Oke, berarti di sini kita bisa pecahkan, insert equation. Nah, 25 dikali sepertiga. 25 dikali sepertiga. Berarti berapa? 25 per 3. 8,33. Nah, pakai desimal aja dulu deh. Jangan dulu pakai koma ya. Oke, sekarang si x pangkat 2 dikalikan dengan x. Jadi, x pangkat 3. X pangkat 3. Berarti di sini x-nya x pangkat 3. X pangkat 3. Oke, harus sama dengan 0. Nah, kita lihat kita di jalan yang benar apa enggak. Eh, 625. Bentar. Oke, benar. Kayaknya benar ya. Kayaknya. Oke, baru kita masukkan x-nya sama dengan 5. Oke, kita masukkan x sama dengan 5. Kenapa 5? Ya, karena di pada tengah bentang ini adalah 5 meter. Berarti di sini adalah 625 dikalikan dengan 5 minus, kita insert equation, 25 per 3 dikalikan dengan 5 pangkat 3 dikalikan dengan 5 pangkat 3. Oke. Oke, baru kita bisa hitung 625 kali 25 berapa? 625 kali 5. Kita hitung 625 dikalikan dengan 5. 3125. 3125 dikurang 5 pangkat 3 dikalikan dengan 25 per 3. Jadi ini adalah 5 pangkat 3 dikalikan dengan 25 dibagi 3. 100 0 1 0 41,6. Benar nggak? Oke, berarti di sini nilainya dikurang 3 1 2 2083. Nah, kawan nih nilai sigma momennya adalah 2083. Benar nggak?
Oke, betul. Dan satuannya adalah kilonewton, 77 kilonewton per equation. Sini satuannya kilonewton meter pangkat 3. Ya, nah, ini kawan nih nilai. Baru kita bisa memberikan formulanya. Jadi, lendutan maksimum yang terjadi pada balok ini ya, adalah 283,33 ya, 33 ya, per EI. E-nya adalah modulus elastisitas dan I-nya adalah inersia. Ini adalah lendutan yang terjadi pada X sama dengan 5 meter. Oke, sampai di sini ada yang bingung? Kalau nggak ada yang bingung, saya salut deh. Lumayan bingung. Lumayan bingung. Oke, supaya nggak bingung, harus ada tugas. Oke, harus ada tugas. Tugasnya sama persis. Bentar. Jadi saya aja yang ngajarnya bingung, kalau Anda nggak bingung ya, saya salut gitu. Ini ya, contoh seperti ini. Nah, di sini sebentar. Nah, ini tugasnya sama persis. Anda tinggal ikuti contoh yang tadi. Yang saya ganti adalah nilai ininya ya, nilai L-nya. L-nya kita ganti menjadi edit text 6, Y. Ini simetris saja biar nggak pusing. 6, Y ya. Dengan cara yang sama, silahkan hitung berapa sih lendutan maksimum yang terjadi. Hitung lendutan maksimum yang terjadi pada balok di atas menggunakan metode momen area. Menggunakan metode momen area. Ya. Ini saya akan upload di Classroom. Save dulu. Tugas. Tugas 1. Defleksi menggunakan metode momen area. Oke, ini saya share di Google Classroom. TS 22 apa ini? TS 21 apa ini? 21C, Pak. TS 21C.
materi yang tadi sudah saya upload. Ini saya upload lagi tugas untuk pertemuan kita hari ini. Tugas 1, defleksi momen area. Sebentar ya. Udah. Ini tenggat waktunya sampai dengan minggu depan. Tanggal 27. Oke, ini sudah saya tugaskan. Silahkan Anda cek di Google Classroom. Untuk momen area ini saya rasa cukup dan cukup membingungkan. Nanti silahkan Anda pelajari. Nanti juga si materi juga saya upload di YouTube. Nanti bisa dicek. Oke. Kita ketemu lagi di mata kuliah struktur kayu pukul 10.30 ya. Saya mesti ngecas si headset. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.